Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Imran Boli, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini, akan saya paparkan tugas saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dengan 3 pertanyaan penuntun, dapat saya refleksikan diri saya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Lalu yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang dikatakan oleh setiap guru. Yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ternyata saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Maka tugas seorang pendidik bukan menuntut, tapi menuntun anak agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru dan ikut memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya adalah murid sebagai subjek pembelajaran, maka merekalah sebagai pemegang kendali pembelajar. Maka tugas pendidik dapat memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu atau disebut dengan teacher center. Ternyata, yang berubah dari pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran harus berpusat pada murid, dengan anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan pada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak, karena sejatinya anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Ternyata, hal yang berubah dari pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, tugas seorang guru sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, juga menumbuhkan budi pekerti. Membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari untuk kepentingan diri sendiri. Dulu saya berpikir dalam proses pembelajaran di kelas hanya berfokus kepada penyelesaian kurikulum saja. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, di dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1,
saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus kepada penilaian pengetahuan saja. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, selama penilaian kita tidak boleh menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus menilai sikap dan keterampilan, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik, khusus bagi pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga dapat menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah refleksi diri saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Untuk lebih lanjut, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Dengan langkah yang pertama, saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang pembelajaran di kelas dengan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama dalam kelas. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak, misalkan desain tempat duduk, juga pojok baca, dan poster-poster pendidikan. Yang ketiga, saya akan menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplorasi apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Yang keempat, sebagai guru terus mengembangkan diri agar lebih menguasai strategi pembelajaran untuk melatih anak-anak sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, poin yang kelima, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan Merdeka Belajar dan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, kita tidak menuntut anak, akan tetapi menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Selanjutnya, selain itu, guru bisa menjadi teladan yang baik karena sosok guru dapat digugu dan ditiru. Yang terakhir, dengan memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dari depan, saya memberikan teladan untuk anak didik saya. Di tengah, saya bisa menjadi teman dalam memberikan semangat, dan dari belakang, saya memberikan moral serta dorongan semangat belajar. Dengan demikian, Bapak Ibu guru hebat, dapat saya simpulkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Antara lain sebagai berikut. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan mengisi ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Lalu yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Yang keempat, pendidikan bukanlah tabula rasa, yang artinya anak bukan kertas kosong, melainkan coretan samar yang perlu ditebalkan sesuai dengan kodratnya dengan menuntun agar memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Maka, akhir dari pemaparan saya mengajak kita tetap berpegang teguh kepada semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtolodo ing Madia Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtolodo di depan memberikan teladan, ing Madia Mangunkarsa di tengah membangun semangat dan kemauan. Tutwuri Handayani di belakang tetap memberikan kekuatan dan dorongan. Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih.